Mas, saya pernah kesiangan terus nggak jadi jualan dan berasnya sudah terlanjur saya rendam. Untuk menanganinya biar berasnya bisa digunakan lagi dan tidak asam gimana ya? Soalnya pernah tak gunakan lagi tapi asam dan aromanya kurang menggoda. Mohon berbagi pengalamannya. Hatur nuhun, semoga rezeki berlimpah. Bang, buat tutorial cara agar beras yang sudah terlanjur direndam berjam-jam tidak asam saat mau dimasak buat bubur ayam. Soalnya saya pernah, tapi kok rasanya asam dan aromanya jadi berbeda. Terima kasih bang. Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya dan akan berbagi pengalaman. Dan inilah cara merawat beras agar bisa digunakan lagi saat kesiangan dan beras sudah terlanjur direndam. Mungkin dari sebagian kita pedagang bubur ayam pasti pernah merasakannya. Begitu juga dengan saya pribadi. Berhubung saya saat ini lagi sendirian atau tidak ada istri di sini, jadi ini pas kesiangan tepat sekali jam 9 dan kompor sudah dinyalain, semuanya sudah siap. Dan ini adalah sambal dan kuah kuningnya. Dan ini adalah beras yang sudah kita terlanjur direndam, dan di sini saya akan membahasnya berhubung tadi ada yang menanyakan cara merawat beras agar bisa digunakan lagi saat kita kesiangan dan berasnya sudah terlanjur direndam. Dan di sini yang tidak bisa digunakan lagi adalah kuah kuning sedulur, karena Adi Dongki memakai santan, jadi ini harus kita buang kuah santannya atau kuah kuning bubur ayamnya. Kalau untuk sambal kita panasin lagi saja. Dan ini adalah air yang sudah mendidih yang baru saja Adi Dongki matikan karena ini benar-benar kesiangan. Jadi Adi Dongki sengaja buatkan video berhubung di kolom komentar ada yang minta dibuatkan video mengenai cara merawat beras agar bisa digunakan lagi saat kesiangan dan beras sudah terlanjur direndam. Dan bisa kita lihat bareng-bareng sedulur, ini adalah kerupuk yang sudah kita bungkusin. Dan mari kita lihat bersama-sama, ini benar-benar Adi Dongki kesiangan bangun kurang lebih jam 9. Dan ini adalah gerobak bubur ayam Adi Dongki sengaja taruh di depan kontrakan seperti ini. Oke, buat sedulur Adi Dongki jangan lupa dukung channel Adi Dongki agar Adi Dongki bisa memberikan video-video yang bermanfaat mengenai seputar bubur ayam atau seputar usaha yang berada di sekeliling kita. Dan untuk sate Adi Dongki juga taruh di kulkas dulur karena Adi Dongki biasa seperti ini, dan nantinya akan dikukus lagi saat kita mau berangkat. Dan ini Adi Dongki membawa sate banyak, namun Adi Dongki kesiangan mungkin karena kecapean. Dan bisa kita lihat bareng-bareng kita taruh kulkas seperti ini. Dan ini adalah air yang sudah mendidih atau sudah Adi Dongki nyalain, dan ini adalah berasnya. Dan akan Adi Dongki bahas secara detail bagaimana cara merawat beras yang sudah terlanjur direndam agar bisa digunakan lagi dan tidak asam. Jujur Adi Dongki juga dulu waktu pertama kali jualan pernah, namun Adi Dongki tidak tahu cara ini atau belum tahu tips dan cara ini. Berhubung pengalaman Adi Dongki tiap hari atau tiap bulan bertambah karena belajar dari pengalaman sendiri, alhamdulillah Adi Dongki hari ini akan membagikan tips atau cara merawat beras agar bisa digunakan lagi saat kesiangan dan beras sudah terlanjur direndam, dan yang pasti rasanya tidak asam atau kecut dan aromanya pun masih tetap sama. Jadi kita simak bareng-bareng videonya. Ini adalah beras yang sudah kita terlanjur rendam tadi, lalu kita buang airnya seperti ini. Mohon disimak baik-baik dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Kita siapkan ember kosong, lalu saringan santan, dan jangan lupa air karena di sini kita akan memakai banyak air. Oke seluruh Adi Dongki, untuk cara membuat kuah kuning bubur ayam bisa kita lihat di video-video Adi Dongki yang sebelumnya. Oke, kita kasih air lalu kita bersihkan seperti ini. Ini gunanya agar air yang kemarin kita rendam di beras itu tidak
kecut atau kita buang seperti ini. Dan untuk tips dan cara membuat bubur ayam agar kental tanpa campuran juga Ati Tongki sudah buatkan videonya, tinggal kalian cek, karena di channel ini Ati Tongki membahas seputar usaha atau usaha yang pada sekeliling kita, dan ini lagi fokus membahas bubur ayam. Berhubung bubur ayam itu adalah usaha Ati Tongki sendiri, jadi akan Ati Tongki bahas di channel ini semua. Oke, kita rasa seperti ini dan kita coba baunya masih asam apa enggak. Kalau masih asam kita bersihkan lagi pakai air seperti ini. Dan catatan buat sedulur, lebih banyak atau lebih sering membersihkan dengan air itu malah kualitasnya akan lebih baik. Begitu juga dan sebaliknya, apabila bubur saat dimasak aromanya kurang enak atau asam, itu berarti mencucinya kurang bersih dan bilasnya pun juga kurang banyak. Dan ini Ati Tongki benar-benar membilasnya sangat banyak sedulur, kurang lebih 5. Dan nanti juga waktu mau menaruh beras ke dalam dandang bubur ayam juga akan kita lakukan seperti ini lagi. Ini gunanya agar kita menghindari dari aroma yang tidak sedap. Dan untuk rasa, alhamdulillah Ati Tongki sudah merasakan sendiri dan sudah Ati Tongki tes, dan hasilnya sangat baik sedulur, atau masih utuh kayak sebelumnya. Namun kita harus hati-hati sebelum berangkat. Seperti biasa Ati Tongki selalu mencicipinya. Kalau waktu zaman dulu pertama Ati Tongki berjualan itu tidak memakai cara ini, dan membilasnya pun paling 2 kali. Dan saat mau menaruh beras ke dalam dandang bubur ayamnya tidak dibilas lagi, jadi aromanya juga kurang enak dan tidak bagus untuk kita jual, karena kita juga sebagai pedagang harus benar hati-hati dalam mengolah atau memasaknya. Dan ini adalah tips dan cara saya pribadi, belajar dari pengalaman pribadi. Oke sedulur, setelah kita bilas dirasa udah cukup, kita gunakan sarangan santan seperti ini. Ini gunanya agar air benar-benar bersih. Dan untuk beras yang Ati Tongki gunakan adalah beras perak dan beras pulen Ramo Solo, karena Ati Tongki biasa mencampurnya tergantung. Apabila sedulur ngikutin cara Ati Tongki, ini adalah cara yang biasa Ati Tongki gunakan dalam membuat bubur ayam agar kental tanpa campuran. Oke sedulur, lalu kita bilas lagi seperti ini. Kita saring berasnya. Ini gunanya agar air benar-benar kering dan tidak ada air sama sekali di dalam berasnya, yang nantinya akan kita taruh freezer atau kulkas. Oke sedulur Ati Tongki, jangan lupa kalian dukung channel Ati Tongki dengan menekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya. Dan apabila ingin dibuatkan video, tinggal komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Apabila Ati Tongki bisa membuatkan, pasti akan kita buatkan, karena di sini berbagi pengalaman adalah prioritas Ati Tongki. Dan ini adalah cara atau tips Ati Tongki saat kita kesiangan atau tidak berjualan, dan berasnya agar bisa kita gunakan lagi. Untuk cara membuat kuah kuning bubur ayam bisa kalian cek di video Ati Tongki. Dan untuk beras yang biasa Ati Tongki gunakan juga sudah Ati Tongki buatkan videonya. Oke, kita tuang seperti ini. Ini gunanya agar air benar-benar bersih dari berasnya. Terserah mau pakai sarangan santan atau pakai apa, intinya airnya biar nggak ada sama sekali seperti ini. Dan ini pun belum selesai sedulur, prosesnya masih panjang. Agar tidak asam atau kecut, nanti juga waktu mau kita naruh ke dalam dandang bubur ayamnya, kita dikayak giniin lagi atau kita
bersihin dulu lagi. Ingat, lebih sering atau lebih banyak membersihkan itu lebih bagus kualitasnya. Apabila rasanya masih asam, berarti itu kurang bilasnya, kurang banyak, dan berarti masih ada airnya. Dan ini adalah kita benar-benar biar airnya enggak ada. Dan untuk unboxing atau dandang yang biasa Adi Tongki gunakan bisa kalian cek di video Adi Tongki. Untuk unboxingnya pun juga sudah Adi Tongki buatkan videonya. Apabila Anda ingin meniru dandang bubur ayam yang Adi Tongki gunakan, bisa kalian cek di video Adi Tongki. Cara ini mungkin dari sebagian pedagang bubur ayam mungkin sudah pada tahu, apalagi para senior atau terdahulu saya, mungkin cara ini sudah biasa sering digunakan, namun jarang yang membagikan pengalaman ini. Dan Adi Tongki pun juga dulu ada yang mengasih tahu sedulur, makanya Adi Tongki terapkan sendiri, dan alhamdulillah setelah dipraktekkan hasilnya memuaskan. Dan nanti juga untuk di buburnya kita kasih tambahan, yaitu tambahan serai dan daun salam. Ini gunanya menghindari aroma yang kurang menggoda, seperti yang tadi teman Adi Tongki komentar pernah seperti ini namun aromanya kurang menggoda. Dan begitu juga apabila kita tidak memakai cara ini, itu benar-benar nantinya hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, ini adalah beras yang sudah kita bersihkan tadi dan kita bilas tadi, kita taruh dalam kulkas seperti ini. Dan bisa kalian lihat itu ada sate yang sudah Adi Tongki masak atau olah, taruh kulkas karena ini benar-benar real, nyata. Adi Tongki kesiangan, tidak ada rekayasa saat buat video ini, dan ini adalah benar-benar pengalaman pribadi saat Adi Tongki mengalaminya. Oke, ini adalah saat Adi Tongki sudah membuatkan beras yang tadi, yang kesiangan tadi, ini sudah kita olah dan kita masak. Bisa kalian lihat itu ada serai dan daun salamnya. Ini gunanya untuk menghindari aroma bau tidak sedap. Dan untuk sate seperti biasa, sebelum Adi Tongki berangkat kita kukus lagi seperti ini. Dan untuk sambal juga kita panasin lagi. Dan untuk ayam biasa nanti akan kita taruh kulkas atau kita kukus saat mau berangkat. Oke, sudah Adi Tongki akan mencobanya sendiri. Apabila ini hasilnya kurang memuaskan atau aromanya masih kurang sedap, nanti Adi Tongki tidak jadi berjualan. Namun apabila ini hasilnya sangat memuaskan, baunya pun tidak asam, nanti akan Adi Tongki lanjutkan untuk berjualan, dan begitu juga sebaliknya. Oke, kita cicipin dulu bubur ayamnya. Dan ini cara yang biasa Adi Tongki kenakan, bisa kalian lihat seperti ini. Ini sebelum Adi Tongki jual seperti biasa, Adi Tongki selalu menyicipinya. Ini gunanya agar tahu apakah bubur udah benar-benar sempurna rasanya. Nanti akan kita perbaiki apabila belum. Oke sedulur, Adi Tongki makan dulu buburnya. Dan cara mencari tempat atau pangkalan untuk bubur ayam juga sudah Adi Tongki buatkan, tinggal kalian cek video-video Adi Tongki. Dan untuk harga bubur ayam satu porsi di Adi Tongki, kalau umum 8.000 dan 5.000 juga boleh, 3.000 juga boleh, namun ada aturannya masing-masing. Dan untuk videonya sudah Adi Tongki buatkan, harga bubur ayam satu porsi dan harga bubur ayam 5.000, karena setiap pedagang pasti mempunyai trik dan cara tersendiri dalam mengolah, memilih maupun menjualnya. Oke sedulur Adi Tongki, ini adalah bubur ayam atau beras yang tadi kita masak sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.